masuk Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Ibu di sini aja Bu biar lebih nyaman Iya. ngobrolnya. Siap. Jadi pakai hand sanitizer dulu. Sebelumnya atas nama siapa ya Bu? Nama saya Nenden Dari mana? dari Sukamana. Oh iya. Jadi rujukan dokter atau datang langsung ke klinik? Rujukan dokter. Oh iya. Ya, baik Bu, perkenalkan saya Suci, ahli gizi di klinik ini, Klinik Sehat Gembira. Sebelumnya konseling di sini itu waktunya 20 sampai 30 menit. Nah, nanti saya harap Ibu bisa bekerja sama dengan memanfaatkan waktu yang ada. Apa ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu kayak Neng masih muda ya. Ini teh atau teh aja ya. Saya itu baru pulang dari dokter. Biasa suka cek kesehatan rutin. Nah, saya kan ada keluhan beberapa sehingga saya pergi ke dokter. Kata dokter malah direkomendasikannya datang ke klinik ini gitu. Karena katanya memang ada kelebihan gizi berlebih dan apa gitu saya belum ngerti. Nah, ini hasilnya. Bentar ya, saya cek dulu. Di sini diketahui berat badannya 68 ya Teh. Tinggi badannya 156. Nah di sini memang benar untuk status gizinya itu interpretasinya masuk ke dalam kategori gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan tapi. Namun kita juga harus ini ya Bu, mencegah terjadinya obesitas. Nah di sini status gizi tersebut ada rujukannya berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia. Nah, jadi ini IMT Ibu itu ada di angka 26,7. Nah, jadi di sini termasuknya status gizi kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, namun kita juga harus mencegah jangan sampai melebihi IMT-nya itu lebih dari 27 karena sudah masuk ke obesitas. Nah, seperti itu. Nah, Dilihat dari itu, saya harus mengurangi berat badan dong, Teh. iya tentu saja Bu, untuk menjaga kesehatan diri kita juga karena kalau kita sudah terjadi obesitas kita akan terkena penyakit yang degeneratif, contohnya seperti jantung, diabetes, dan penyakit yang lainnya. Juga mudah terkena penyakit infeksi karena mempengaruhi imun kita seperti itu. Nah, boleh tahu Bu aktivitas kesehariannya itu sebagai apa? Saya tuh kebetulan guru di sekolah SMA negeri, tapi karena adanya pandemi, jadi memang kebanyakan tinggal di rumah. Jadi daring kan, jadi memang di depan laptop aja gitu. Sekalinya gerak ya paling cuma nemenin ini aja, main anak. Saya kan punya 2 orang anak, yang masih kecil 1, yang udah besar 1. Iya. Berarti aktivitasnya itu kebanyakan duduk dan diam gitu ya Bu ya? Iya. Kalau selama ini ada keluhan yang Ibu rasakan karena kelebihan berat badan ini Bu? Paling udah capek, ngantuk, terus sakit badan gitu, punggung serasa sakit, terus kadang BAB nggak lancar. Oh, iya. Terus kan sekarang lagi puasa nih, Mas, BAB tetap tidak lancar. Ya masih nggak lancar. Boleh tahu Bu, kebiasaan konsumsi makanan sebelum puasa itu seperti apa ya? Saya kan pecinta mie instan. Jadi memang mie instan itu dalam seminggu tuh bisa 3 kali dalam seminggu makan mie instan. Terus kalau misalkan sarapan ya jadi kebanyakan memang nasi gitu, jadi nasi goreng kalau pagi-pagi, terus yang mie atau bakso gitu, terus ngemilnya juga kadang yang kayak keripik. Terus yang saya ini ingat sih, kadang kan suka nyuapin anak yang masih kecil. Nah kalau nggak habis saya yang habisin, biasanya gitu. Ya baik. Nah kalau selama ini kan bulan puasa kita konsumsinya hanya berbuka dan sahur saja. Nah, kalau saat bulan puasa biasa yang dikonsumsi itu apa?
Kalau pas buka sih karena mungkin siangnya lapar, jadi nafsu makannya lebih gede dan makanan kayak manis-manis gitu kayak kolak, terus apa ya namanya, habis kolak kurma gitu ya, terus goreng-gorengan juga karena saya suka gorengan, terus langsung makan nasi gitu, jadi banyak karena merasa lapar. Baik Ibu, terima kasih atas informasi pola makannya. Jadi berdasarkan data yang Ibu peroleh tadi, dan Ibu juga sering mengalami kelelahan terus merasa lemas pada siang hari. Kemudian tadi juga Ibu mengalami kesulitan buang air besar ya Bu. Ya. Nah jadi saya bantu jelaskan mengapa Ibu mudah lelah di siang hari. Karena waktu sahur atau waktu buka di malam hari itu kelebihan gula gitu, konsumsi gula. Jadi apapun yang berlebihan justru tidak akan seimbang di tubuh, jadi tubuh juga mudah lelah gitu prosesnya. Nah kemudian kenapa bisa kesulitan buang air besar? Karena itu kekurangan serat. Jadi saya sarankan walaupun selama bulan Ramadan kita konsumsinya saat berbuka dan sahur, tetap saja didominankan konsumsi sayur dan buah. Kadang memang suka apa ya, kurang suka gitu sama sayuran, harus dibiasakan mungkin ya Teh. Iya. Ya, jadi kalau kurang suka mungkin kita bisa memodifikasi masaknya. Kalau misalnya tidak suka sayur dalam bentuk utuh, mungkin bisa dibuat nugget, bisa dibuat. Jadi kayak menyelipkan sayur yang tidak terlihat jadi bahan makanan di proses masak ya. mungkin ya. Iya. Kemudian buah-buahannya juga jangan lupa. Nah, sebaiknya ngemil juga diganti saja buah-buahan itu lebih baik. Nah, Terus Teh gini, kalau misalkan harus nurunin berat badan kan harus dibantu dengan diet mungkin ya. ya. Saya tuh pernah melakukan beberapa diet, cuman ya nggak berhasil. Menurut Teteh sendiri sebagai ahli gizi, diet seperti apa sih yang bagus buat saya gitu? Itu ya Bu, sekarang banyak sekali ya diet yang viral, yang ala artis, ala ini, ala itu. Nah sebetulnya itu tuh resikonya tinggi bagi kesehatan kita. Memang berat badannya turun dengan sangat cepat dan menjanjikan lah ya istilahnya. Namun itu tuh nanti resikonya jangka panjang, bisa ke gagal ginjal, terus ke gangguan fungsi otak dan sebagainya. Jadi memang diet yang paling aman itu yang sudah dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia, yaitu diet gizi seimbang. Seperti apa itu Teh? Nah jadi sebetulnya ini diet mudah sekali ya Teh, karena tidak ribet, terus tidak mahal, pokoknya tidak menyiksa kita. Kadang lambung seseorang juga kan beda-beda gitu ya Teh, kemampuan terus metabolisme setiap manusia juga beda-beda. Jadi yang paling aman tuh diet gizi seimbang. Jadi diet gizi seimbang tuh seperti ini. Jadi kita tuh mengkonsumsi makanan itu tidak menghilangkan salah satu jenis zat gitu. Jadi tetap ada karbohidratnya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, terus ada lauk pauknya. Lauk pauknya itu ada protein nabati dan hewani. Nah, jadi di sini makanan pokok itu dalam perharinya itu sekitar 3-8 porsi. Terus buah-buahannya 2-3 porsi, sayurannya 3-5 porsi, protein hewani 2-3 porsi, dan protein nabatinya juga 2-3 porsi. Jadi ini tuh yang disebut seimbang gitu. Jadi dalam satu piring makan kita tuh lengkap gitu ya, ada semuanya. Nah ini Ibu udah tahu belum slogan isi piringku? Nah jadi kan sebelumnya pernah dengar tidak slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah sebetulnya sekarang itu udah tidak digunakan lagi di Indonesia karena dengan perkembangan zaman. Nah sekarang sudah diganti menjadi isi piringku. Jadi dalam satu piring ini kita lebih baik konsumsinya seperti ini gitu, lengkap, tidak menghilangkan salah satu jenis sumber bahan makanan tertentu gitu. Nah tadi kan Ibu juga bilang lebih sering konsumsi mungkin cenderung ke karbohidrat kan, kayak mie, terus nasi, tepung-tepungan, kentang. Iya, nah lebih bagus agar cepat kenyang, justru karbohidratnya itu tidak terlalu banyak, tapi sayurannya yang lebih banyak, jadi temannya gitu yang lebih banyak. Nah
itu bisa membuat kita lebih kenyang, dan karena sayuran juga kan sumber serat, jadi bisa melancarkan buang air besar seperti itu. Sebetulnya mudah, jadi pola makannya itu dalam sehari memang seperti biasa saja, 3 kali makan utama dan 2 kali snack atau selingan, misalnya pagi jam 7, terus siang jam 12, malam. Nah, disarankan kalau mau menurunkan berat badan, makan malamnya itu tidak lebih dari jam 5 sore atau tidak lebih dari jam 7 malam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk snacknya itu bukan ini mah ada snacknya waktu ngemil. Nah, ngemilnya itu bisa diganti dengan buah gitu, namun buahnya juga yang tidak terlalu manis. Nah, seperti itu. Terus untuk olahan makanannya lebih baik mengurangi minyak dan lemak. Jadi misalnya biasanya mengkonsumsi ayam goreng diganti menjadi ayam yang dipepes atau dipanggang. Jadi mengurangi yang lemak-lemak seperti itu, yang mengandung lemak tinggi atau energi tinggi seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit contoh. Nah, jadi ini salah satu piring makan. Nah, di sini kan ada beras merah ya. Nah, jadi kenapa beras merah? Karena ini tuh kalorinya lebih rendah dari beras putih. Terus di sini juga ada ayamnya itu dipanggang ini. Terus tahunya juga sebetulnya boleh yang digoreng, namun jangan terlalu banyak. Jadi bukan berarti kita menghilangkan, tetapi mengurangi gitu, membatasi minyak tersebut. Kemudian ini sayurannya juga tidak terlalu dibumbukan, cukup direbus atau ditumis sedikit saja seperti itu. Jadi lengkapkan ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan sayuran. Kemudian buah-buahannya mungkin bisa buah utuh atau diolah menjadi jus seperti itu. Nah, apa sudah mengerti, Bu? Ya, sudah mengerti. Oh, itu diet kan sekarang tuh lagi bulan puasa tuh Teh. Iya. Jadi dietnya kayak gimana cara ngaturnya? Nah, iya, karena kita bulan puasa itu kan makannya cuma saat berbuka dan sahur saja. Sebetulnya dietnya itu jadi tetap saja makan seperti biasa, namun tidak berlebihan. Jadi lebih ke mengatur waktu dan asupannya gitu. Pada saat berbuka disarankan tentu minum air putih ya yang banyak. Nah, terus untuk konsumsi yang manis-manis seperti kurma juga tidak berlebihan, cukup 1 saja seperti itu. Nah, setelah kurma kalau mau kolak kayak gitu boleh, tapi lebih baik juga tidak berlebihan. Terus dari makan juga jangan mentang-mentang baru buka kan terus berlebihan seperti itu. Jadi dibatasi saja. Nah, terus kan biasanya kalau setelah tarawih apa suka ngemil lagi atau makan lagi? Ya, suka jajan, bakso, pepes gitu Teh. Nah, kalau mau diet lebih baik dibatasi saja, atau mungkin lebih baik enggak gitu ya. Jadi bisa aja kalau lapar mungkin bisa ngemil diganti buah. Nah, saya sarankan sih kayak buahnya itu lebih ke pepaya, bir. Nah, itu kan mengandung kadar air dan tinggi serat juga, jadi lebih kenyang dan airnya juga bagus kan, kadar airnya seperti itu. Terus ketika sahur juga disarankan tidak konsumsi kelebihan karbohidrat, karena kan biasanya mikirnya suka mau puasa banyak gitu kan ya. Nah, justru itu kebanyakan karbohidrat, nah itu bikin kita lemas dan ngantuk di siang hari, karena ya itu kelebihan karbohidrat gitu. Jadi porsi yang tadi saja gitu, secukupnya saja. Jadi selain pengaturan makan tadi pada saat berbuka puasa dan sahur, lebih baik kita juga tetap dan memang harus sih dilengkapi dengan menjalankan aktivitas fisik dalam seharinya untuk lebih mengoptimalkan penurunan berat badan. Nah, itu sekitar waktunya itu 30 menit per hari. Namun kalau misalnya Ibu saya udah lelah untuk 30 menit, gak apa-apa, bertahap aja. Misalnya hari sekarang 15 menit, besoknya 20 menit, dan besoknya lagi 30 menit, atau mungkin seminggu bisa 3 kali olahraga gitu, aktivitas fisik. Yang Aktivitasnya kayak ini beberes gitu, ngepel gitu, sapu-sapu bisa. Itu juga membantu membakar kalori, namun lebih baik juga mungkin aktivitas fisik itu seperti olahraga yang ringan saja, seperti workout di rumah seperti itu. Naik turun tangga. Nah, ya bisa. Nah, jadi intinya jangan sampai kita itu lebih banyak diamnya gitu ya. Seperti itu.
agar otot-otot kita juga kan terbentuk gitu. Nah, apakah penjelasan saya mudah Ibu pahami? Paham sih Teh, tapi kan kayak sekarang tuh lagi pandemi ya, terus lagi puasa juga, jadi cara dietnya itu seperti apa? Nah iya, jadi lebih ke pemilihan makannya. Jadi kenapa saya sarankan perbanyak konsumsi sayur dan buah, karena memang sumber antioksidan yang tinggi itu dari situ gitu. Jadi kan antioksidan itu melawan radikal bebas ya, jadi insya Allah imun kita itu kuat. Jadi walaupun kita puasa seharian kan hampir tidak makan gitu, perut kosong. Nah tapi kalau imun kita kuat, kita juga bisa melawan virus-virus kan, seperti sekarang kan sedang pandemi seperti itu. Jadi ya dipilih saja bahan makanannya gitu, lebih ke sayur dan buah sih. Terus kalau waktu olahraganya nih paling bagus apakah pas sudah makan sahur, setelah sholat, atau pas maghrib, atau malam, atau gimana Teh? Kalau waktu olahraga itu lebih menyesuaikan ya. Nah bisa pagi hari, tapi kalau misalnya di jam puasa saya sarankan sih sore saja menjelang maghrib, karena biar energinya itu tidak terkuras terlebih dahulu di pagi hari seperti itu. Jadi kan kalau misalnya sore udah mau ke maghrib kan. Nah mungkin kalau memang sudah paham tadi apa saja ya Bu yang sudah saya sampaikan, jenis diet yang baik itu yang seperti apa? Diet yang baik itu ternyata jadi diet yang memang seimbang, tidak menghilangkan salah satu bahan seperti karbohidratnya, protein hewani, nabati, dan lain sebagainya. Terus dibarengi dengan olahraga yang cukup. Oh iya, ya baik, oke sih. Kalau kayak gitu mungkin sudah paham. Nah di sini saya berikan juga poster mungkin buat nanti sebagai acuan makan gitu ya Bu. Nah kemudian saya mungkin akan tunggu Ibu 2 minggu kemudian. Jadi saya sarankan nanti datang lagi ke klinik Sehat Gembira ini untuk konseling selanjutnya. Jadi agar saya bisa memonitoring berat badan Ibu nanti, apakah edukasi yang saya berikan sekarang itu bisa Ibu terapkan dan mempengaruhi penurunan berat badan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau gimana di rumah, misalkan tentang olahraganya atau menu makannya, boleh nggak saya WA? Boleh, saya siap. Kapanpun juga langsung saja kontak saya. Itu di poster juga tertera kontak saya. Ya ada ini ya, si yang mengerti ya. Ya, ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang paham atau kurang jelas. Atau ngomong tes suci. Ya, saya tunggu nanti ya Bu 2 minggu kemudian. Siap, insya ya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, Mudah-mudahan saya cepat lagi ya. Semangat menjalani dietnya. Ditunggu kunjungan selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.